Halo semua, perkenalkan nama saya Marsal Manurung dengan NIM 11S23021. Jadi pada video kali ini, saya akan menjelaskan praktikum keempat saya, stack dan queue. Oke, yang pertama itu saya akan menjelaskan rangkumannya itu, stack itu adalah last in first out, di mana di sini A itu ada konstruktor atau inisialisasi. Jadi stack itu disusun menggunakan node, di mana setiap node itu memiliki value dan next. Terus ada push. Proses push itu jika stacknya itu kosong, node baru jadi top. Jadi jika tidak kosong atau berisi, node baru itu akan mengarah ke next, ke top lama, dan node baru itu akan menjadi top. Kalau di Big O-nya itu, kalau kompleksitas waktunya itu O1 karena hanya menambahkan di atas atau di itu kayak sejajar gitu. Di memori storage-nya itu O1 per operasi. Ada pop, proses pop itu jika stacknya itu kosong, dia itu akan mengembalikan nol. Eh, kita mengambil top, dia itu akan topnya itu akan diupdate ke top next-nya. Di analisis big O-nya itu kalau waktunya itu O1, dia itu langsung mengakses dan mengupdate gitu. Memorinya itu O1. Yang kedua ada queue. Queue itu kan FIFO, first in, first out. Queue itu struktur data linear, di mana elemen yang pertama kali dimasukkan akan menjadi yang pertama kali dikeluarkan. Sini ada inisialisasi atau konstruktornya itu. Jadi queue-nya itu dibangun menggunakan node di mana setiap node itu memiliki dua properti kayak value dan next sama seperti stack tadi. Jadi saat queue-nya itu pertama kali dibuat dengan satu node, first akan menunjuk ke node pertama atau depan antrian, sedangkan last juga menunjuk ke node yang sama karena hanya satu elemen. Sedangkan jika queue-nya itu kosong atau belum ada node, maka first-nya itu sama dengan nol atau kosong, last-nya juga kosong, dan length-nya itu kosong. Ada NQ juga, NQ-nya itu kan menambah item ke queue melalui back, atau NQ-nya itu kita menambahkan itemnya itu dari apa namanya dari belakang gitu. Kalau contohnya kita menambahkan 3, sedangkan eh, elemennya itu ada 5 kan. Sedangkan 4 elemennya, 5-5-nya itu udah berisi. Elemen pertama yang ini kita akan mengeluarkannya dan di elemen kelima kan otomatis dia akan menjadi elemen keempat. Jadi kita menambahkannya itu dari belakang. Di analisis kompleksitasnya itu waktu atau time complexity-nya itu O1 karena butuh akses dan update satu pointer. Sedangkan memori atau space complexity-nya itu O1 juga karena dia tuh nggak bergantung pada ukuran data. Ada di queue menghapus item dari depan sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kayak kalau dia punya 5 item, contohnya dia tuh ingin menambahkan satu item lagi, yang pertama itu akan dihapus dan item yang terakhir ini akan berpindah ke elemen kelima ini akan berpindah ke elemen keempat gitu. Di analisis kompleksitasnya juga sama kayak NQ. Selanjutnya studi case stack. Jadi di sini ada studi case yang pertama itu stack. Di sini ada reserve string. Jadi di mana di sini eh, saya menggunakan stack untuk menyimpan karakter satu persatu. Kemudian pop dari stack yang saya gunakan tadi akan digunakan kembali untuk membentuk string terbalik. Di analisisnya itu ada push semua karakter. Jadi di sini saya melakukan n operasi push, misalnya untuk string berisi n karakter karena setiap operasi push membutuhkan waktu konstan O1. Sedangkan ada pop semua karakter atau on. Di sini saya melakukan n operasi pop. Sama seperti push tadi, jadi setiap pop adalah O1, jadi totalnya juga on. Jadi total kompleksitasnya itu on. Kenapa? Karena kita melakukan on itu untuk push dan on untuk pop. Maka totalnya itu kan on tambah n itu kan menjadi on2 harusnya. Tapi karena dalam analisis Biko itu konstanta seperti 2 itu diabaikan. Jadi kita bisa menyederhanakannya menjadi on. Ada juga Paredes balance itu untuk setiap push ke stack. Jadi setiap kali kita menemukan tanda kurung buka dalam string, kita akan memasukkannya ke stack. Contohnya kalau kita memasukkan push ke stack, dia akan menyimpan pushnya itu
atau dia tuh menyimpan dan akan melihat tutup kurungnya nanti gitu. Selanjutnya ada untuk setiap pop ke stack. Jadi itu nggak seimbang. Jika kosong itu nggak akan seimbang. Jadi setiap kali kita menemukan tanda kurung tutup, kita akan mencoba mengeluarkan atau pop satu elemen dari stack. Setelah selesai, jika stacknya kosong, itu akan seimbang. Jadi satu kali loop input itu kompleksitas waktunya itu ON dan operasi stacknya itu O1 per operasi. Jadi total kompleksitasnya itu ON sama seperti yang tadi kayak ON tambah N itu kan ON2. Duanya itu kita bisa abaikan jadi ON. Sini juga ada short stack. Jadi kita menggunakan dua stack mirip dengan insertion short di mana pop dari stack itu akan kita bandingkan dengan short stack atau stack akhir. Selanjutnya ada staircase queue. Ini stack to queue, pop elemen dari stack and queue ke queue karena stack stack itu kan LIFO dan queue itu FIFO, maka urutannya itu terbalik. Ada match in queue, ini kayak input angka dan iya kita menginput angka yang operatornya itu ada penambahan, pengurangan, dan perkalian. Selanjutnya kita akan masuk ke code-nya ya. Bentar. Oke, jadi di sini kita udah masuk ke code yang udah saya buat. Oh, code untuk studi cache yang tadi. Pertama itu ada kayak library lah ini ya, kayak struktur dan import. Dia itu menggunakan scanner untuk input pengguna. Di sini stack dan queue ini digunakan untuk eh, struktur data utama dan link list di sini itu berguna untuk implementasi dari interface queue. Selanjutnya ada reserve string. Jadi ini tuh digunakan reserve string ini itu digunakan untuk mengembalikan string yang menggunakan stack. Jadi setiap karakter inputnya tadi akan dimasukkan ke dalam stack, kemudian karakternya itu akan dikeluarkan satu per satu. Jadi kayak ya last in first out. Jadi contohnya dalam antrian itu kan kalau yang terakhir masuk ya yang pertama kan dia tuh last in first out, yang terakhir masuk dia juga akan yang pertama keluar gitu. Kayak contohnya itu kalau kita memasukkan GNA YAS atau dalam stack dalam stack kita bisa membuatnya kayak G N A Y A A S. Ini kan kalau ini kan stacknya kan, ini tuh stacknya. Terus outputnya itu akan mengeluarkan sayang, kebalikan dari ini sayang. Terus selanjutnya ada parent case balance. Itu digunakan untuk memeriksa apakah tanda kurung buka dan tutup berpasangan dengan benar. Jadi saat ketemu ini if C, saat ketemu push ke stack, terus saat ketemu juga dari pop pop eh, saat ketemu pop dari stack. Jadi jika ingin pop, jadi jika ingin pop saat stack kosong, itu nggak seimbang atau false. Sedangkan setelah selesai, jika stacknya itu masih ada isinya, juga itu nggak seimbang. Selanjutnya ada short, ini short stack. Itu digunakan untuk mengurutkan isi stack dari nilai terkecil ke terbesar. Eh, Prosesnya itu yang pertama itu menggunakan dua stack yaitu stack asal dan short short stack, menggunakan short stack atau stack akhir. Terus itu akan keluar dari elemen dan akan membandingkan dengan short stack atau kalau contohnya kita memasukkan 4321 dia itu akan mengeluarkan 123. Selanjutnya ada stack QQ.
Jadi ini tuh berguna untuk mengubah isi stack menjadi queue di mana elemen stack yang urutannya itu LIFO atau last in first out akan dipindahkan satu persatu ke queue menjadi FIFO. Kayak contohnya itu kalau kita memasukkan stacknya itu 1, 2, 3, queue-nya itu akan menjadi 3, 2, 1. Ini kan akan return queue, akan mengembalikan queue. Selanjutnya ada match in queue atau itu digunakan untuk melakukan operasi aritmatika dari ekspresi matematika yang diberikan dalam bentuk queue. Kayak public stack integer match queue. Dia itu akan mengeluarkan ekspresinya itu dalam bentuk queue. Dengan mungkin yang pertama itu kita akan mengambil angka pertama sebagai result. Kemudian mengambil operator dan angka bergantian. Operatornya itu kayak penambahan, pengurangan, perkalian, dan tidak sama dengan. Selanjutnya kita akan melakukan operasi berdasarkan urutan cube. Di sini saya akan mencoba menjalankannya. App, Java, app.java, Java, app.java. Maaf, saya akan mencoba menjalankannya. Oke, di sini ada masukkan string untuk dibalikkan. Contohnya saya masukkan nama saya Marsal. Oke, stack Marsal ini kan ada Marshall. Jadi dia tuh akan mengeluarkan string terbalik atau Q menjadi LLAHSRAM. Sedang di sini kita memasukkan keseimbangan tanda kurung. Contohnya kita buat ini, oke, dia tuh akan true karena pop pop ke stacknya ini itu seimbang dengan pop stack yang di kanan. Masukkan angka untuk stack, pisahkan dengan spasi. Contohnya kita masukkan 4, 2, 3, 1. Dia akan mengeluarkan stack terurutnya itu 1, 2, 3, 4. Sedangkan queue dari stacknya itu 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Masukkan ekspresi matematika. Contohnya kita masukkan 1 dikali 4 ditambah 7 dikurang 7. Dia itu akan mengeluarkan, jadi hasil perhitungannya itu 4 gitu. Karena 1 kali 4 itu 4 ditambah 7 kurang 7 itu kan 0. Jadi 4 tambah 0 itu sama dengan 4. Kalau contohnya kita masukkan uh, string untuk mengembalikan keseimbangan tanda kurung yang false. Contohnya kita masukkan yang false. Di sini kita contohnya kita buat sayangnya seperti yang di sini. Tanda kurung yang false kita buat. Dia itu akan false karena dia itu nggak seimbang gitu. Oke, yang terakhir ada studi case untuk menganalisis kompleksitas waktu untuk operasi stack dan queue. Pertama itu big O untuk stack, jadi struktur data stack itu bekerja dengan prinsip last in first out. Jadi elemen terakhir yang masuk adalah elemen pertama yang keluar. Jadi operasi dasar dan big O-nya itu kita bisa melihat di sini. Kalau operasinya itu push, dia itu akan menambah elemen ke atas stack. Kompleksitas waktunya itu O1, sedangkan pop menghapus elemen dari atas stack, kompleksitasnya itu O1 dan seterusnya. Jadi semua operasi pada stack memiliki kompleksitas waktu konstan O1 karena tidak tergantung pada jumlah elemen dalam stack. Jadi itu hanya mengakses langsung ke elemen terakhir. Selanjutnya ada big O pada Q. Jadi Q itu bekerja dengan prinsip FIFO first in first out, di mana elemen pertama yang masuk adalah yang pertama keluar. Operasi dasar dan BK-nya itu kita bisa melihat di sini, di mana di NQ-nya itu dia itu menambahkan elemen ke belakang, kompleksitas waktunya itu O1, di Q-nya itu menghapus elemen dari depan, kompleksitasnya itu O1, dan seterusnya. Jadi dia itu sama seperti stack, Q itu juga efisien, jadi semua operasi umumnya itu berjalan dalam waktu konstan atau seimbang, O1, jadi jika implementasi dilakukan dengan benar, misalnya menggunakan linked list atau dua stack. Sekian
video dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.